Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Setiap orang tua pasti menginginkan anak ya, atau momongan, atau buah hati. Tapi ketika mungkin anak kita spesial, istimewa, dikasih anugerah sama Tuhan gitu ya, kita harus menerima karena pasti ada hikmah di balik itu ya. Kita tidak tahu ya, ada yang bilang ini anak spesial, istimewa, tapi apapun itu mereka adalah anugerah yang Tuhan titipkan. Berarti kita itu sebenarnya orang spesial yang Tuhan kasih kepercayaan bahwa kita mampu. Nah, ngomong-ngomongin tentang anak spesial atau anak berkebutuhan khusus memang bukan perkara yang mudah juga ya gitu. Untuk sebagai orang tua, satu pasti penerimaannya, kedua dari sisi cara merawatnya juga gitu ya. Karena memang membutuhkan apa? Ya perawatan, pendampingan, perhatian dari fisik, mental, motorik, kognitif, semuanya harus campur jadi satu. Nah, gimana cara merawat anak-anak spesial, anak-anak istimewa ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tingkatkan kemampuan motorik anak berkebutuhan khusus. Nah, ngomong-ngomong tentang anak spesial, anak istimewa hari ini gitu ya, Bincang Sehati juga kedatangan tamu istimewa juga nih ya, sudah hadir di studio Bincang Sehati. Ada Arya dan juga Pak Made. Selamat pagi Pak Made, selamat pagi Arya. Apa kabar? Baik. Aku sapa pakai bahasa Bali boleh ya, tapi jangan diketawain ya. Iya. Punapi gatre. Asungkari beci. Nah, biasanya kita ngomongnya beci-beci ya, itu umum banget ya. Selamat datang di Bincang Sehati Pak Made dan juga Arya. Ini semoga sehat terus ya. Iya. Semoga sehat terus, itu harapan kita. Amin. Oke. Kita ke Arya dulu ya Pak Made ya. Arya, kalau boleh tahu sekarang usianya berapa sih? Usia Arya 15 tahun. Oke, 15 tahun ya. Berarti kalau biasa 15 tahun usia-usia SMP gitu ya Pak ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih gitu. Kan kayaknya aku lihat Arya ini anaknya aktif banget nih Pak. Gitu ya. Lumayan nggak bisa diem gitu ya. Intinya kreatif deh gitu ya. Iya. Banyak hal yang dilakukannya. Nah, kalau boleh tahu nih di usia 15 tahun Arya ini sebenarnya kesibukan Arya sehari-harinya apa sih kalau boleh tahu? Melukis. Melukis? Iya. Oh, kenapa akhirnya suka sama melukis ya Arya? Suka ini berkreatif gitu. Suka melukis. Udah dari Melukis ya. kecil. Tapi pernah belajar nggak sih ngelukisnya, atau karena ya udah deh aku suka ngelukis gitu ya, jadi akhirnya ya udah ngelukis saja gitu. Ngelukis aja, ngelukis. Gitu. Ngelukis aja Iya, ya. sendiri. Oke. Biasanya apa aja yang dilukis tuh? Pemandangan, ada campur aduk itu. Campur aduk ya Iya. semuanya ya. Semuanya. Oke, kalau pemandangan nih ya, kan apalagi tinggal di Bali ya. Kalau boleh tahu Balinya di mana? Singaraja. Singaraja. Oke. Nah, Bali itu kan dikenal dunia ya. Bahkan kadang-kadang orang nggak tahu Indonesia, taunya Bali ya Pak ya. Iya, betul. Gitu ya. Nah, Bali itu kan punya alam yang sangat luar biasa indah. Nah, kebetulan Arya ini kan suka melukis, salah satunya pemandangan. Sering nggak sih akhirnya kayak terinspirasi gitu ya? Ngelihat pemandangan bagus nih, sawah, ini gunung, ini pohon, ini sungai gitu. Terus Arya lukis gitu? Yang lukis ke tempat mainnya ada sawah, sungai gitu. Arya lukis itu. Skate nanti sampai di rumah baru lukis. Oke. Pantai juga mungkin ya, kan di sana banyak pantai ya? Pantai juga. Oke. Apa sih yang dirasain ketika Arya lagi ngelukis gitu? Yang lukis berimajinasi gitu Kak. Ngerasa kayak ada ketenangan nggak sih? Maksudnya kayak pas ngelukis itu, kan kalau aku yang ngelukis ya, nggak tahu jadinya kapan ya, entah tahun keberapa itu selesai ngelukisnya ya. Tapi kan kalau Arya sudah expert banget gitu. Pas ngelukis itu setiap goresannya kan pasti ya, kalau kata istilah ya Pak ya, itu orang-orang seni itu kan setiap goresan itu mengandung arti. Wah gitu. Nah, ada nggak sih yang dirasain Arya ketika lagi ngegores apa sih namanya, kuas ya gitu ya? Iya. Sampai namanya nggak tahu ya. Kuas gitu di kanvas ya, itu ada nggak sih yang dirasain? Ini setelah ini mau ini nih, ada yang dirasain nggak sih? Ada ya lukisan yang kayak ini lagi marah buatnya gitu. Oh, lagi gitu? tenang gitu. Iya, ada. Lagi marah langsung lukis itu, ada artinya. Oh, gitu. Iya. Berarti pas marah bisa ngelukis juga? Bisa. Oh, kalau aku sih banting-banting piring ya. Enggak ya gitu. Berarti beda ya rasanya ketika Arya lagi happy, lagi seneng, lagi sedih, lagi marah itu bisa beda? Bisa. Oh, biasanya apa ya pengaruhnya ke lukisan yang Arya buat tuh?
Lukisannya kayak abstrak gitu. Ya abstrak, lukisan biasa juga bisa. Tapi biasa kalau marah suka yang abstrak ya? Iya, suka yang abstrak. Oh, karena lagi kacau balau ya hatinya ya. Oke, ini menarik banget ya. Kita ke Pak Made terlebih dahulu. Pak, ini kan melihat Arya yang sangat talented ya, sangat bertalenta sekali lah, punya keahlian yang sangat luar biasa gitu. Kalau boleh tahu ini keadaan Arya seperti ini sejak lahir atau gimana itu Pak? Ya, terima kasih. Ya, sejak lahir dia sudah ya diberikan seperti ini kepada Tuhan. Ya, ini adanya. Oke. Memang maksudnya pas lahir dalam kondisi seperti ini atau gimana tuh Pak? Ya, pas lahir dah seperti ini sudah. Kekurangannya ya yang membuat saya ya tercengang, terkejut begitu. Ini ya untung saja apa namanya di dalam waktunya yang makin besar, saya lihat dia itu bisa duduk kayak gitu, bisa duduk bangun sendiri gitu. Itu yang membuat jadi saya merasa nyaman gitu, apapun itu gitu. Merasa nyaman ya. Tapi kalau tadi Pak Made mungkin ada kekurangan gitu ya. Tapi ini bukan kekurangan deh Arya. Ini sebuah keistimewaan yang Tuhan kasih ya Pak ya. Karena tidak semua orang tua mendapatkan anugerah seperti Pak Made ya. Gitu, seperti Arya juga gitu. Tapi kalau boleh tahu Pak, maksudnya sebelumnya apakah dari pemeriksaan ketika hamil, ibu lagi hamil itu diperiksa ada kelihatankah atau enggak? Itu begini ceritanya. Saya kan ya di rumah ada juga banyak orang gitu. Ada orang bicara gini, bikin anak aja gitu. Banyak itu, orang marah ini. bikin anak aja, banyak. Siapa bikin anak? Orang udah hamil. Nah, lantas ibunya, saya kan bertanya, kamu hamil? Enggak, biasa hamil, biasa kayak begitu. Jawabnya, jadi saya tuh udah ya ada apa namanya itu pikiran istri saya hamil kayak begitu. Terus berjalan dengan waktu, tahu-tahu perutnya sakit gitu. Sakit, saya bawa ke bidan. Setelah di bidan, ini besok lahir gitu kata bidannya. Saya kan gimana masa istri saya kaget ya Pak ya? Ya, saya juga banyak tanya, kenapa? Oh, ini hamil mau lahir gitu. Tapi ya umurnya belum sih, cukup paling 7 lewat sedikit kira-kira itu ya. Sudah ada, hampir lupa itu. Akhirnya memang bener, besok paginya ya, saya sudah nginep di sana dan lahir dan paginya lahir gitu. Terus saya ikut melihat kelahirannya, ya itu benar-benar saya bingung ya. Keluarnya itu kan tidak seperti biasa ya. Orang serba kurang gimana itu. Gimana ini? Saya apa ya yang hilang, saya sampai cari-cari karena hilang gitu. Akhirnya diambil sama bidan, sudah bersuara dia ya sehat suaranya gitu. Diambil sama bidannya dan kecil sekali gitu. Saya pikir apa memang kurang cocok umurnya gitu, umur kandungannya maksud saya. Itu sudah dibersihi, sudah dikasih sama ibu, dan saya langsung duduk dan langsung tidak ingat apa-apa gitu. Pingsan mungkin ya. Saya sudah dibangunin sama adik-adik, ya begitu. Saya tahu gimana. Ya saya terus pokoknya saya diam aja. Dan sudah dibawa ke rumah. Itu sementara terus di sana sudah banyak orang yang datang. Ini nyambung. Banyak sekali tetangga dari sini dari sana banyak. Nah, saya ya gimana, diam aja.
udah nyapa tamu aja jadinya begitu. Ya untung sekali ibunya juga kuat sekali. Dia yang ya ini Pak Aji ya, dia bilang ini Aji, ini pemberian Tuhan bilang. Ya benar, tapi saya tidak jawab-jawab dan diam aja. Gitu terjadinya. Oke, ini sangat luar biasa ya pemirsa ya, bagaimana Pak Made dan Ibu dan keluarga pastinya sudah dikuatkan gitu ya. Meskipun awalnya pasti tidak mudah ya Pak ya, tapi akhirnya bisa menerima karena bagaimanapun kondisi anak, apapun bentuknya, kita pasti percaya bahwa tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini, termasuk Arya gitu ya. Di balik mungkin bagi sebagian orang itu adalah kekurangan, tapi ternyata Arya bisa melukis dengan kalian sangat luar biasa. Bayangkan kita yang punya 2 tangan, 2 kaki, bisa ngelukis nggak kalau di kompetisikan bersama Arya? Pasti kita kalah gitu ya pemirsa. Maka jangan pernah mengunderestimate segala hal sesuatu, pasti ada hikmahnya. Oke, ini menarik banget ya hari ini. Kita hari Jumat menjelang weekend, kita mau berkontemplasi diri nih ya pemirsa ya. Bersama Arya dan Pak Made. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya Pak ya Arya ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini hari Jumat ya. Kalau biasanya ada orang bilang Jumat barokah gitu ya. Hari ini juga kita barokah karena kedatangan tamu istimewa luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit. Nah kalau Anda lihat karyanya, wah sangat luar biasa ya. Dan kabarnya juga beberapa karyanya ini akan ditampilkan dalam satu event internasional yang akan digelar di Bali. Sangat luar biasa ya. Anak kecil tapi talentanya sangat luar biasa ya. Nah, kalau dikompetisikan bersama saya juga kalah ya. Gambar saya cuma bisanya gunung sama jalan. SD banget itu ya. Oke, kita masih bersama Arya dan juga Pak Made. Nah, kita ke Arya lagi. Arya, ngelukis kan nggak mudah ya. Terutama buat aku ya. Ngelukis tuh nggak mudah. Itu template banget lah ya. 2 gunung, 1 jalan, 1 rumah gitu. 1 pohon. Itu kan SD banget gitu. Pernah nggak sih waktu awal-awal belajar ngelukis Arya ngerasa kesulitan gitu? Yang sulit di lukisan yang buatnya lumayan sih, tapi yang nyampurnya sulit. Kalau Arya nyampur, tanya-tanya sama bapak. Oh gitu. Nyampur warnanya. Oh gitu. Iya. Berarti bapak juga jago ya dalam mencampur-campur warna ya. Iya. Oh memang darah seninya mungkin turun dari bapaknya juga ya, dari Pak Made. Sangat luar biasa, keluarga seniman ya. Iya. Oke. Tapi apa sih yang akhirnya membuat Arya kayak lukis itu kan nggak mudah gitu ya. Awal-awalnya untuk nyampur-nyampur warna, pasti kan di awal-awalnya pasti gambarnya masih ya gitu-gitu gitu. Apa sih yang membuat Arya tetap semangat ngelukis, nggak pantang menyerah? Pokoknya aku mau ngelukis terus. Kenapa gitu? Itu karena hobi juga. Hobi suka gambar gitu. Udah mau niatnya gambar ngelukis itu. Orang-orang di buku gambar juga suka dia ngelukis. Oke, jadi memang karena dari suka gitu ya. Oke, kalau ke Pak Made. Anak itu kan sebenarnya punya banyak talenta gitu ya, setiap anak gitu. Nah, gimana sih kalau untuk Pak Made sendiri ke Arya untuk ngarahin? Misal Arya ini sukanya kan sama ngelukis. Apa sih yang biasanya Pak Made sampaikan ke Arya supaya tetap tekun gitu, supaya ayo Arya kamu bisa gini. Apa yang biasa Pak Made ucapkan atau contohkan deh dalam mengasuh Arya? Ya, kita sambung lagi setelah Arya sudah berumur ya 7 tahunan begitu. Kita sudah tahu bahwa dia coret-coret dan sudah berwajah atau berupa apa yang dicoret begitu. Jadi saya besar sekali kepingin biar dia itu terus menjadi pelukis. Akhirnya saya kawal dari sana dan saya berjuang untuk mencari bahan untuk ya kanvas, buku-buku gambar, warna. Ya juga kebetulan juga sudah banyak orang datang yang dari ya yayasan, relawan begitu. Dia menyumbangkan beberapa warna dan kanvas begitu. Nah, jadi saya terus ikut dan berjuang bertahan. Terus untuk dia itu
terus saja melukis. Nah, saya pertahankan itu dan saya kejar dia. Terus sekolah saya antar, pulang makan, istirahat sebentar, bangun harus gambar sedikit. Biar sedikit, yang penting dia itu bisa menggoreskan tangannya untuk melukis. Ya biar maksudnya ndak lupa. Betul. Karena ini masih bujang remaja. Saya takut kalau sudah lupa, mungkin kalau ya bergaulan salah kayak begitu, saya jaga cuman begitu aja nih, dengan betul-betul sabar. Sabar ya, itu intinya ya Pak ya. Betul-betul sabar. Nah, ngomongin tentang sabar Pak, banyak orang tua yang nggak hanya yang anak berkebutuhan khusus ya Pak, banyak semua orang tua, bahkan yang tidak berkebutuhan khusus pun pasti banyak yang juga banyak emosi, nggak sabar gitu ya Pak, karena tipe orang tua beda-beda gitu. Nah, apa sih yang boleh dibagikan ke pemirsa gitu ya? Suka duka, saya yakin banyak sukanya deh ya, karena banyak hal-hal menarik yang kalau boleh tahu, Arya ini anak keberapa Pak? Keempat dari berapa bersaudara? Empat. Oh berarti anak bungsu gitu ya. Berarti kan ini pengalaman baru ya. Maksudnya dari 3 anak sebelumnya kan tidak ada yang seperti Arya. Arya yang keempat gitu. Boleh nggak sih diceritain suka dukanya deh gitu? Saya yakin banyak sukanya sih gitu. Gimana tuh Pak? Ya baiklah, ya, untuk pemirsa juga. Ini saya punya anak 4. Saya perlakukan sama saja ya. Biar Arya, biar kakak-kakaknya biasa saja. Tapi saya sebagai orang tua berusaha menaruh waktu atau apa yang mau kita bicarakan, kasih tahu ke anak dengan waktu yang benar dan tepat. Karena kalau kebenaran kita untuk mengasih tahu anak itu salah pada tempatnya, kita akan tabrakan atau bertengkar. Malahan jadi kupingnya agak panas. Betul ya. Oke, mungkin ada nggak Pak yang disampaikan ke orang tua di rumah yang punya anak berkebutuhan khusus gitu seperti Arya gitu? Apa yang disampaikan supaya mereka juga ikut semangat gitu? Ya baiklah, saudara-saudara, kawan yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, marilah kita rawat anak kita. Biar apa yang dia suka itu kita bisa dukung supaya dia itu berkepanjangan, artinya dia bisa hidup, dan kita marilah kawal dengan hati yang sabar dan mencari tahu ya, Pak, ya. Cari tahu apa yang dia suka, apa yang dibutuhkan. Oke. Terakhir kalau untuk Arya apa Pak harapan atau doa untuk Arya ke depan? Ya, untuk anakku Arya, Bapak sudah semakin tua. Bapaknya berpesan, apa yang kamu suka, yang positif ini melukis, teruskan, jangan pernah mundur. Ya. Karena itu yang membawa dirimu ke dirimu sendiri. Ingat, Terima kasih. semangat. Bapak akan ikuti sampai sewisa Bapak. Ya. Luar biasa. Ya, terima kasih. Oh, maaf. Terakhir Arya, apa yang disampaikan ke Bapak? Terima kasih buat Bapak saya yang sudah merawat saya dari kecil sampai sebesar segini. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya juga dan semua orang yang mensupport Arya untuk bisa sampai seperti ini. Ya. Terima kasih Arya, terima kasih Pak Made. Hari ini sangat luar biasa, sorry. Terima kasih. Sehat terus untuk Arya dan juga Pak Made. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, ini masih ke bawah agak emosi ya. Bukan emosi marah-marah, sama Mas. Tadi kita mendapatkan tamu yang sangat luar biasa gitu ya. Sosok yang inspiratif, kita belajar banyak dari anak kecil ini gitu, beserta bapaknya. Wah, sangat luar biasa sih kalau ngomongin keluarga udah
Pasti melo-melo ya. Oke, untuk membahas tema kita hari ini, tingkatkan kemampuan motorik anak berkebutuhan khusus, Anda boleh menghubungi kami di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Lina Ninditya SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Dok, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raden, sehat? Alhamdulillah ya, semoga sehat terus ya. Selamat datang di Bincang Sehati. Ini baru pertama kali kita ketemu ya Dok ya? Udah pernah Mas. Udah pernah, Januari, maksudnya ketemu di studio langsung. Ya, ini baru biasanya on screen ya? On screen. Oke, Dok, hari ini kan tadi kita sudah ketemu sama sosok anak yang sangat luar biasa ya, Arya gitu, anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya kalau boleh didefinisikan, anak berkebutuhan khususnya seperti apa sih Dok? Jadi kalau per definisi nih Mas Raden ya, jadi anak berkebutuhan khusus itu semua anak-anak. Anak-anak kan manusia yang di bawah usia 18 tahun yang itu diberikan anugerah oleh Allah sehingga berbeda dari anak-anak seusianya. Nah, berbedanya ini dalam hal apa? Bisa dalam hal mental, intelektual, bisa dalam hal fisik, bisa dalam hal emosional. Jadi semua anak yang berbeda dari anak biasanya itu kita kategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus atau biasanya sehari-hari kita nyingkatnya dengan ABK ya Mas. Nah, jadi itu per definisinya. Oke, definisi. Tapi maksudnya kan banyak mungkin ya di luar sana yang akhirnya ya mendefinisikan versi mereka sendiri ya Dok ya. Apalagi sekarang ada dokter namanya dokter Google ya, semuanya lewat situ. Tapi ada nggak sih di satu kondisi seperti apa anak-anak ini masuk kategori bisa disebut sebagai ABK gitu? Jadi kalau misalnya anak itu memiliki keistimewaan ya Mas, sebenarnya keterbatasan, tapi kita biasa menyebutnya dengan keistimewaan atau spesial dalam hal mental emosional, dalam hal fisik, dalam hal intelektual, yang perbedaan tersebut atau istimewanya mereka tersebut nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang mungkin memiliki risiko tinggi atau sebagian besar memang terlambat dalam hal perkembangan dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Jadi semua anak yang memang berbeda Mas, dari berbagai aspek yang sudah saya sebutkan itu bisa dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Jadi luas banget. Jadi tadi yang segmen sebelumnya yang Arya itu hanya salah satu contoh kecil dari jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, ngomongin tentang banyaknya ya range dari anak berkebutuhan khusus dan tadi Arya menjadi salah satunya. Sebenarnya jenis-jenisnya mungkin tadi dokter sempat mention ada dari mental, fisik, itu juga berpengaruh, intelektual segala macam. Ini sebenarnya kalau jenis-jenisnya sendiri ada berapa banyak tuh? Apakah banyak sekali sehingga tidak terdefinisikan dengan jelas jumlahnya, jumlah pastinya, atau sebenarnya ada nih garis besarnya dari mental, dari fisik, dari intelektual atau gimana tuh? Ada garis besarnya Mas. Tapi kalau misalnya disebutin satu-satu ya itu banyak banget. Banyak banget. Karena kan kita biasanya per aspek ya Mas. Kalau dalam hal fisik contohnya tadi ya Arya ya anak spesial. Jadi memang anak-anak yang terlahir atau memang dalam perkembangan hidupnya mengalami suatu kejadian yang menyebabkan dia mengalami cacat fisik yang bisa kita lihat, misalnya mohon maaf tangan kakinya tidak lengkap, itu termasuk dalam kategori fisik. Atau dalam fisik lain juga misalnya ada penyakit medis yang menyebabkan adanya gangguan pada perkembangan otak sehingga anaknya tidak bisa berkembang dengan baik. Tentunya kan juga termasuk anak berkebutuhan khusus misalnya anak-anak palsi cerebral, anak-anak sindrom Down, itu baru dari fisik ya Mas Raden. Kemudian dari mental intelektualitas, misalnya anak-anak dengan disability intelektual, itu istilah baru. Sebelumnya kita mengenalnya sebagai anak-anak retardasi mental atau anak-anak yang memang tingkat kecerdasannya di bawah anak rata-rata. Itu anak berkebutuhan khusus. Anak dengan kemampuan gangguan belajar yang khusus, misalnya anak-anak disleksia, itu juga anak berkebutuhan khusus. Itu dari fisik sama mental intelektual ya Mas. Kemudian yang banyak akhir-akhir ini banyak dibahas adalah yang mengenai masalah emosional. Anak-anak autisme, anak-anak ADHD itu juga anak-anak berkebutuhan khusus Mas. Jadi luas banget anak-anak berkebutuhan khusus. Nah yang tadi yang Arya itu dari fisik. Di luar sana banyak anak-anak yang dari aspek lain. Walaupun sebenarnya antar aspek itu ada hubungannya ya. Misalnya kalau dia berkebutuhan khususnya dari aspek fisik pasti sedikit banyak akan mempengaruhi psikologisnya, mempengaruhi emosionalnya. Tapi secara garis besar kita bisa membagi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan aspek-aspek tadi Mas. Oke. Dengan beragamnya aspek ya memang tidak bisa dipukul rata ya Dok ya, karena memang jenis-jenisnya aja beda dan itu beragam banget gitu. Sekali. Tapi bisa nggak sih Dok? Maksudnya kita melihat, tapi kalau mental agak susah ya, maksudnya agak secara mata dipandang juga agak susah. Maksudnya ada nggak ciri-ciri khusus yang menandakan bahwa ini anak berkebutuhan khusus? Kalau fisik sih pasti udah kelihatan ya Dok ya. Tapi kalau untuk yang non fisik gitu Dok? Macam-macamnya beda-beda karakternya Mas nih, coba saya jelaskan ya. Kalau fisik kan sudah jelas ya Mas, kita kelihatan kasat mata melihat. Kalau misalnya dalam hal fisik juga ada yang kita harus ada tanda-tanda khusus, misalnya anak dengan gangguan pendengaran kan dari
luar kelihatannya biasa aja ya. Kalau memang yang bukan gangguan dari telinga bagian luar, itu misalnya tandanya ada keterlambatan mulai bicara, keterlambatan dia ada gangguan perkembangan bahasa, itu gangguan pendengaran. Kemudian kalau dalam hal emosional, misalnya anak autisme kan dia secara fisik tidak berbeda dengan anak-anak usianya, tapi dia memiliki tanda-tanda khusus. Misalnya kita mulai curiga kalau anaknya mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, kemudian anaknya mengalami gangguan sosial komunikasi, anaknya cenderung menyendiri, kemudian jika diajak komunikasi seperti kita nih anaknya selalu menghindari kontak mata, kemudian biasanya anaknya suka melakukan tindakan yang berulang-ulang, misalnya dia punya mainan dijejer-jejer atau ditepuk-tumpuk. Nah itu juga gejalanya kita bisa mulai sadar ini anak saya apakah autis atau tidak, itu juga bukan dari lahir Mas Raden. Biasanya paling cepat tuh usia 1 tahun. Kalau anak ADHD beda lagi, kita biasanya mulai curiga tuh anak usia 2-3 tahun ketika anak-anak itu mulai sekolah presekolah 3-4 tahun, bahkan ketika anak itu kok tidak bisa fokus ya mengerjakan tugas sekolah, terus anaknya hiperaktif, tidak pernah lelah. Itu adalah ciri-ciri dari ADHD. Jadi tergantung jenisnya dan macam-macam. Nah itu dia, karena bermacam-macamnya jadi tidak ada standar yang baku di katakanlah dari range usia gitu ya. Bisa jadi tadi yang autism 1 tahun, bisa jadi ADHD bisa 2-3 tahun. Betul. Nah aku juga sempat baca artikel tuh Dok, kalau nggak salah kalau lepas 2 tahun everything is okay, berarti anak kita aman kan. Ada yang aku pernah baca artikel seperti ternyata ADHD bisa 2-3 tahun ya gitu. Nah untuk menyadari, nah ini kan yang penting poin menyadari ya Dok ya, orang tua menyadari perkembangan anak, apalagi kalau mungkin orang tua yang sibuk lah di kota besar, karir segala macam. Apa sih yang perlu diperhatikan gitu ya, supaya orang tua itu sadar bahwa ada sesuatu kayaknya sama anakku nih gitu, sehingga orang tua bisa melakukan ya katakanlah seperti terapi atau konsultasi ke dokter dari dini, karena banyak orang apalagi yang mentality ya Dok ya, kan mungkin nggak terlihat secara langsung. Itu gimana Dok? Jadi yang pertama itu kan pasti dari mulai dalam kandungan ya Mas Raden. Jadi melakukan pemeriksaan kandungan secara teratur. Karena kan ada beberapa anak berkebutuhan khusus terutama fisik yang bisa dideteksi dari kandungan. Yang pertama. Yang kedua, kalau anaknya sudah lahir tentunya melakukan screening perkembangan secara rutin dan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau di bawah 1 tahun kan 1 bulan sekali, kalau bisa dibawa kontrol ke dokter anak atau ke dokter terdekat. Kemudian kan sekarang udah banyak aplikasi nih Mas Raden, IG juga banyak informasi ya dari media sosial tentang perkembangan anak. Jadi orang tua nih walaupun sibuk, mereka tetap bisa untuk mendeteksi perkembangan dini anak mereka di rumah. Kan banyak aplikasi tuh. Ada juga aplikasi yang diprakarsai oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, kan ada tuh Mas Tulus ya. Jadi orang tua bisa mulai itu bentuknya seperti kuesioner, namanya kuesioner pra-screening perkembangan. Jadi orang tua tuh ayah bunda bisa ngisi-ngisi di rumah. Nanti kalau misalnya hasilnya meragukan atau ada kecurigaan keterlambatan, sebaiknya segera dibawa ke dokter terdekat supaya dilakukan konfirmasi terhadap diagnosis dan intervensi dini. Jadi perkembangan dan pertumbuhan itu penting banget dipantau rutin ya Mas Raden. Jadi jangan merasa anaknya nih sehat-sehat aja, baik-baik aja, udahlah nanti aja, nggak usah dikontrol. Harus tetap dipantau, setidaknya dipantau mandiri. Kan sekarang udah banyak tools yang bisa digunakan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat screening rutin. Sibuk lah gini segala macam, tetap semua bisa dikontrol Dok ya. Oke, ini menarik banget ya, apalagi kalau ngomongin anak secara umum aja perkembangan pertumbuhannya harus benar-benar diawasi, apalagi anak berkebutuhan khusus ya Dok ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen selanjutnya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh lo ada menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara meningkatkan kemampuan motorik pada anak berkebutuhan khusus. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh di 021-290-3264 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Lina Ninditya SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke Dok, kita lanjut lagi. Ngomongin tentang kemampuan motorik. Nah sebenarnya kemampuan motorik ini yang seperti apa sih? Kan kita tahu kognitif, motorik gitu. Nah kalau motorik sendiri seperti apa sih Dok? Kemampuan motorik itu adalah kemampuan tubuh yang melibatkan otot untuk bergerak. Jadi semua fungsi tubuh yang berkolaborasi untuk membuat bergerak. Nah, bergerak itu kan macam-macam Mas. Nah, kalau untuk melatihnya sendiri, terutama untuk anak berkebutuhan khusus kan kadang-kadang kalau kita berpikir anak berkebutuhan khusus kan
agak susah ya untuk diinstruksiin gitu untuk melakukan sesuatu. Itu kan perlu effort juga gitu, perlu usaha juga. Apalagi ketika kita punya satu goal melatih kemampuan motoriknya. Nah gimana tuh? Kemampuan motorik itu ada dua, Mas. Okay. Ada motorik kasar, motorik halus. Motorik kasar itu yang otot-otot besar kayak lengan, betis, paha, sama koordinasi keseimbangan tubuh. Jadi kalau kita ngomong motorik kasar, goalnya itu anak bisa berdiri, anak bisa berjalan, duduk, tengkurap, itu motorik kasar. Kalau motorik halus itu adalah kemampuan yang melibatkan otot-otot kecil, sama koordinasi mata dengan tangan, misalnya menulis, atau tadi si Arya ya melukis, itu kemampuan motorik halus. Nah beda cara meningkatkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Sebenarnya pada ABK karena jenisnya sangat luas ya Mas ya, jadi cara meningkatkan kemampuan motoriknya juga berbeda-beda. Tapi secara umum kemampuan motorik kasar itu lebih dini dilatih dibandingkan dengan motorik halus. Misalnya motorik kasar umur 3 bulan ya, kalau misalnya dia ABK-nya jenis yang autis atau misalnya ADHD kan tidak ada masalah berarti ini dalam hal fisik. Sama seperti anak normal, jadi bisa mulai tummy time usia 2 bulan supaya anaknya bisa tengkurap bolak-balik. Kemudian juga bisa kalau udah umur 2 tahun bisa dilatih untuk menangkap, melempar bola, itu kan motorik kasar. Atau misalnya udah mulai belajar berjalan, anaknya ditatih untuk berjalan, itu motorik kasar. Tapi kalau motorik halus biasanya misalnya pasien-pasien palsi cerebral, itu kan dia gangguan perkembangan otak sama otot Mas. Jadi ototnya tuh kaku, nggak bisa digerakin. Jadi kan kita untuk dia mengejar perkembangan seperti anak normal, misalnya berjalan, menulis, itu sangat sulit pada pasien-pasien ABK jenis palsi cerebral. Tapi motorik halusnya tetap bisa dilatih. Misal pada usia 9 bulan atau 1 tahun itu bisa dimulai diberikan bola mainan supaya dia menggerakkan jarinya, atau yang sangat sederhana misalnya juga bisa pada anak normal ya. Jadi kalau misalnya kan ada tali tuh, tali jemuran, jepitan jemuran. Nah anaknya tuh dilatih untuk memasang jepitan itu di tali-tali tersebut. Itu melatih motorik halus. Oh gitu, dari hal yang simpel aja sebenarnya. Dari hal yang simpel. Atau kalau misalnya nanti umur 18 bulan itu kan sambil belajar makan tuh anaknya dipegangin sendok tuh kan, kalau anak berkebutuhan khusus yang misalnya kakinya aja yang berkebutuhan khusus tapi tangannya normal kan masih bisa dilatih tuh tangannya. Jadi sebenarnya tetap ada cara dan celah untuk melatih motorik kasar dan halus walaupun anak tersebut anak berkebutuhan khusus. Oke. Tapi sebenarnya kalau motorik ini kan tadi kita di segmen sebelumnya udah bahas dari fisik iya, dari mental, dari intelektual. Motorik ini berlaku, maksudnya meningkatkan kemampuan motorik ini berlaku untuk semua jenis anak berkebutuhan khusus berarti Dok? Tapi tentu pada beberapa kondisi harus dikondisikan Mas. Misalnya kalau misalnya anaknya sindrom Down kan dia kan ototnya lemah. Tapi sindrom Down juga kan banyak derajatnya Mas. Ada juga yang sindrom Down yang derajatnya masih ringan, dia bisa kita latih motorik kasar dan halusnya. Jadi dia tetap bisa motorik kasar dan motorik halus berkembang seperti anak normal. Tapi memang secara normal memang dia akan lebih lambat, tapi bisa dilatih. Tergantung, makanya kan ABK luas banget tuh. Kalau misalnya seperti Arya kan kita hanya bisa melatih motorik halusnya ya tadi dengan tangan, jari-jari tangan. Tapi kalau motorik kasarnya kan kita nggak bisa. Karena keterbatasan tadi ya. Seperti itu. Jadi sangat luas. Tapi tetap, jadi kalau ayah bunda punya anak spesial tetap harus semangat untuk mencari apa sih potensi yang masih bisa dilatih di anak ini, kayak selalu ada celah. Nah ngomong-ngomong potensi dan celah, ini kan kadang-kadang orang udah fokus sama ngerawatnya Dok. Betul. Pasti ya. Pasti orang tua kayak, aduh udah nggak sempat mikirin potensinya. Dia mau makan, dia mau mandi, dia mau ini gitu. Udah alhamdulillah kan gitu. Nah ini tambah lagi orang tua harus menggali potensi. Jadi kadang nggak ada waktu lagi, atau lebih tepatnya nggak tahu caranya gimana. Itu kan jadi permasalahan lagi ya Dok ya. Nah ada nggak sih maksudnya yang bisa dilakukan orang tua gitu ya, meskipun anak ini berkebutuhan khusus, dan saya yakin Dok, maksudnya anak berkebutuhan khusus pasti ada saja talenta yang dimiliki ya, sama seperti halnya kita lah gitu kan. Gimana sih cara supaya orang tua itu bisa menggali potensi yang ada pada anak sehingga tidak terlalu membebani orang tua bahwa mereka harus memiliki skill khusus gitu Dok? Sebenarnya dia tinggal harus punya skill khusus ya Mas. Pada beberapa jenis ada yang ketika dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan mandiri itu udah sebuah prestasi. Misalnya anak-anak disabilitas intelektual derajat berat, kan dia kan memang sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ketika dia bisa mencapai aktivitas sendiri, itu udah suatu prestasi. Jadi kan balik lagi ya, definisi prestasi juga tergantung macam-macam orang. Nah tapi cara mengetahui potensinya kalau di bawah 1 tahun sih masih agak belum terlihat ya Mas. Biasanya tuh umur 18 bulan kan udah bisa megang krayon, itu bisa
dilatih. Nanti kalau udah umur 2 tahun bisa coba dikasih kertas, dikasih pensil, dikasih kertas warna. Kita kan bisa ngeliat tuh interestnya anak, ini kira-kira anaknya excited nggak ya dikasih itu. Kita bisa mulai potensi dari situ. Atau orang tua juga wajar sih ya kalau misalnya fokusnya pada merawat awal-awal. Tapi mungkin bisa bagi sharing atau support dengan ikut grup, mungkin ikut grup yang di situ juga banyak orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah di situ biasanya banyak sharing. Jadi bisa menjadi inspirasi buat orang tua dengan anak ABK itu untuk mencari potensi yang ada pada anaknya. Karena pasti di awal-awal mereka fokus merawat ya pasti merawat ya. Tapi sebelum merawat itu pasti mereka acceptance dulu ya, Dok ya. itu juga butuh waktu. Butuh waktu ya. Setelah acceptance oke, deal gitu ya. Akhirnya merawat. Nah merawat juga pasti effortnya juga sangat luar biasa. Belum lagi harus gali potensi. Tapi bagaimanapun juga tetap orang tua harus gali potensi ya, Dok ya. Karena anak ini juga harus diajarkan hidup mandiri ke depannya, itu kan itu tujuannya seperti itu. Meskipun ABK tapi tetap mereka punya hak untuk hidup mandiri kan seperti itu. Nah ketika mereka sudah katakanlah orang tua menemukan nih anak suka melukis, suka apa berhitung gitu kan, kita juga sering lihat ya anak-anak autis itu hitungannya luar biasa ya. Mereka pinter-pinter Mas. Iya itu Banyak makanya Dok. Makanya di balik yang katanya kekurangan mereka punya kelebihan gitu kan, makanya tidak ada yang sia-sia diciptakan sama Allah gitu kan. Nah sebenarnya yang jadi pertanyaan ketika nih anak berkebutuhan khusus gitu ya, ada orang tua sudah tahu nih anaknya suka melukis atau apa gitu, apa sih yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah dibiarkan saja atau dibimbing semampunya mereka atau dibantu sama profesional gitu atau gimana? Kalau misalnya suka, ini udah suka nih Mas, terlepas dari dia punya bakat atau enggak ya, tapi kan kalau udah suka pasti dia punya peluang besar itu untuk menjadi expert di situ ya, atau menjadi bagus di situ. Yang pertama pasti disupport dulu, diberikan semangat, diberikan afirmasi positif kayak misalnya, wah kakak suka ngelukis nih, bagus nih kak, ayo kita kembangin. Bisa diberikan fasilitas, misalnya sering-sering diberiin kanvas, kuas, terus kemudian bisa juga diikutkan komunitas lukis ABK, itu kan dia akan bertemu tuh dengan ABK yang sejenis, mereka akan saling support dan dia juga akan melihat bahwa oh saya nggak sendiri ya yang seperti ini. Oke, nah untuk membuat anak ini menjadi ahli gitu ya, memang kan perlu grup komunitas gitu ya untuk mengasah sama-sama deh gitu. Nah itu dari keahliannya mereka, dari ya kemampuan motorik ya untuk melukis apa segala macam. Nah kalau dari sisi perkembangan dan pertumbuhan dalam hal perawatan anak gitu, banyak orang tua yang sama anak berkebutuhan khusus tuh, nah ini tolong dikoreksi ya Dok ya kalau salah, maksudnya karena ya setiap orang pasti punya hati nurani sehingga mungkin mereka berpikir anakku begini, aku nggak mau terlalu galak dan terlalu disiplin, gitu, nggak tegaan gitu ya. Sementara ada yang bilang enggak, harus perlakuan yang sama gitu ya, sama halnya sama anak-anak pada umumnya gitu. Karena kita juga mau melatih motorik, kognitif segala macamnya gitu. Nah kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya apa sih Dok yang harus dilakukan? Kan banyak orang tua yang memanjakan lah dan nggak tegaan, memanjakan dan akhirnya ada yang bilang itu nggak bagus juga untuk perkembangan dan pertumbuhan si anak. Kalau dari kacamata dokter spesialis anak nih Dokter Linda gimana nih melihatnya? Balik lagi Mas, ABK itu kan luas banget ya. Kalau misalnya jenis ABK-nya itu memang masih mandiri ya, misalnya ABK-nya itu karena masalah intelektualitas atau misalnya masalah kemampuan belajar spesifik, kita sebenarnya nggak ada alasan untuk anak itu dimanja, bisa dilatih potensinya dan diajarkan mandiri gitu Mas. Tapi pada beberapa kasus misalnya kayak anak-anak tadi yang saya bilang palsu cerebral kan dia kaku tuh tangan dan kakinya, pasti mau nggak mau untuk kegiatan sehari-hari atau aktivitas daily livingnya tetap harus bergantung. Tapi tetap aja harus diberikan support dan tetap aja ada celah. Jadi bukan berarti udah anak saya nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, udahlah biarin aja. Nggak, tetap harus dilatih. Tetap harus ke fisioterapi, di rumah tetap dilatih motorik halusnya, anaknya juga tetap harus disupport gitu Mas. Jadi Oke, berarti tetap harus disupport ya. Nah, ini kan ngomongin support gitu ya. Pasti kita ngomongin support system ya, support system anak gitu ya. Nah, support system anak yang paling terdekat adalah pasti keluarga dong gitu ya. Orang tua, kakak, adik, ya oma opanya lah gitu. Seberapa besar sih kalau kita ngomong, ya tadi sih ada latihan ya, latihan lukis, latihan apalah segala macam, menarik kayak apa segala macam gitu ya. Peranan keluarga ini seberapa besar dampaknya untuk terutama untuk kemampuan motorik atau kemampuan secara umum si anak berkebutuhan khusus ya, karena kan kadangkala banyak yang keluarga tidak menerima, itu kan jadi secara tidak langsung pasti ngefek ke anaknya dong Dok gitu. Nah seberapa besar sih peranan dari keluarga, terutama dukungan keluarga untuk perkembangan si anak berkebutuhan khusus? Kalau bintang 5 itu penting banget ya Mas, saya kasih bintang 10. Karena anak berkebutuhan khusus ini kan dia memiliki keistimewaan ya Mas, berbeda, terbatas.
siapa yang akan bisa membantu anak ini untuk berpotensi atau bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau bahkan merasa disayang, memiliki keadaan psikis yang baik, tentu kan orang terdekat. Orang terdekat kan pasti tadi yang Mas Radin bilang ya, orang tua, sibling, kemudian kakek, nenek, jadi besar banget Mas pengaruhnya. Dari mulai mengetahui dia itu anak berkebutuhan khusus, dari mulai diagnosis sampai support, kemudian dia bisa mandiri, kemudian dia bisa diketahui apa bakatnya, terus sampai menjadi expert kayak Arya, itu kan pasti peran orang tua sangat besar dan nggak mungkin bisa seperti itu kalau tidak didukung oleh orang tua terutama. Betul. Apalagi tadi Arya juga sempat cerita ya, di awal-awal nggak tahu nyatuin warna, bapaknya yang bantu. Nah itu kan simpel sebenarnya, cuma nyatuin warna, peran tapi orang di situ tua nggak dapat dijelasin ya berapa besar, itu besar banget. Besar banget ya. Jadi kalau bintang 5 itu paling penting, saya kasih bintang 10 ya. Untung nggak bintang 7 ya Dok ya, nanti pusing ya. pusing. Oke Dok, ini sangat luar biasa. Nanti di segmen terakhir kita mau bahas tentang gimana caranya supaya anak-anak ini setelah keahliannya oke dapat, PD-nya gimana nih. Karena mereka juga harus berhadapan dengan lingkungan sosial kan ya Dok ya, nggak mungkin mengurung diri terus ya. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Hati. Ini menarik banget ya hari ini ya, para orang tua yang memiliki anak-anak istimewa, anak-anak spesial. Ini harus belajar banyak ya, karena tidak hanya ngomongin penerimaan dan perkembangan pertumbuhan alias perawatan, tapi juga support kita. Tadi sudah disebutkan sama Dr. Lina ya, bagaimana peranan keluarga ini menjadi sangat penting. Salah satu juga yang penting adalah bagaimana cara support dari keluarga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kalau skill udah dapat gitu ya, sekarang gimana caranya supaya anak ini pede ketika mereka harus berhadapan dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Kita masih bersama dengan Dr. Lina Ninditya, SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok. Dok, kita bahas yang pertama. Mengatakan anak, kamu pasti bisa Kak, kamu pasti bisa deh. A very simple sentence gitu ya, kalimat yang sangat sederhana. Kamu bisa, itu efeknya gimana? Dari psikologis ya, pertama sebelum bilang aku bisa, pasti bilang, kan pasti anak menyadari ya Mas Radin, kok saya beda ya sama kakak adik saya, kok saya tangannya cuma satu, kok saya kok nggak ada kakinya, misalnya kayak gitu ya Mas ya. Yang pertama harus diberikan keyakinan dulu nih sama anaknya, dari mulai yang pertama tidak dibedakan dengan anak-anak lain. Dari sikap orang tuanya deh, memperlakukan anak tersebut sebagai anak yang spesial, bukan sebagai anak yang memiliki kekurangan. Itu akan sangat besar banget tuh pengaruhnya buat psikologis. Yang kedua, kalau itu udah selesai tahap itu, kemudian kalau udah nemu potensinya dikatakan kamu bisa. Karena kan orang tua kan orang keluarga fondasi yang pertama ya Mas ya. Jadi sebelum keluar ke lingkungan sosial, keluarganya tuh harus jadi fondasi yang kuat dulu nih. Jadi kalau misalnya di keluarganya anak udah yakin nih, oh saya didukung nih sama keluarga saya, papa mama saya bangga nih punya saya yang spesial, yakin nih saya punya potensi. Nanti kalau misalnya dari fondasi keluarganya udah kuat, pasti harusnya nggak akan banyak bermasalah dengan lingkungan luar, karena dia yakin kalau misal lingkungan luar, orang kan macam-macam ya Mas. Lingkungan luar nggak semua orang bisa menerima ABK gitu, ada yang memandang sebelah mata, ada yang menganggap ABK itu nggak akan bisa mandiri. Tapi ketika anak itu sudah yakin gitu, oh saya punya keluarga yang gimana pun akan support saya dan saya tuh memang punya potensi, insya Allah sih nggak akan, harusnya sih efek dari sosial kan mereka nganggapnya lingkungan luar, saya punya orang yang lebih mensupport saya dan yakin, saya jadi yakin. Jadi pengaruhnya besar banget Mas. Dok, ini yang menarik sebelum kata bisa, tadi dokter menyebutkan perlakuan ya. Jadi yang ditangkap kita adalah perlakuan ke anak spesial ini yang seperti apa? Maksudnya perlakuan yang, ini jadi kadang-kadang kita berpikir ini, ketika diperlakukan kayak ada orang tua yang nggak, sekali lagi acceptance sebelum menerima kayak, anak kan pasti, kenapa ayahku, ibuku tidak menyayangiku, apakah karena aku berbeda, tidak sama yang lain, atau di satu sisi kondisi yang benar-benar ditreat sebaik mungkin sehingga akhirnya mereka kenapa ya kok sespesial itu, apa karena aku nggak punya tangan, aku punya kaki, ya akhirnya mereka juga, mana ini yang akhirnya sering terjadi. Dan yang dimaksud sama dokter tadi perlakuan itu yang seperti apa sih yang beda itu sebenarnya? Perlakuan yang beda
tentunya sesuai dengan kondisi anak Mas. Jadi misalnya kalau misalnya anaknya nih dia berbeda, misalnya mohon maaf ya kakinya nggak lengkap kan nggak bisa jalan, pasti kita melakukan men-treat dia kan sesuai kebutuhannya dia. Oh nggak bisa jalan nih, ya udah diangkat ke kursi roda. Tapi ketika hal-hal lain yang dia bisa lakukan dengan apa nih yang dia punya di badannya yang bisa orang tua maksimalkan, misalnya tangan, it's okay makan sendiri, kayak gitu. Jadi anak tetap berusaha, tetap mengerti, oh jadi nih mama nih mengangkat saya nih karena saya emang terbatas nih di kakinya, tapi saya bisa menggunakan tangan saya buat makan. Oh berarti kalau gitu mama memperlakukan saya ini memang karena keterbatasan saya untuk berjalan, tapi saya punya yang lain nih, ya udah saya lakuin sendiri. Dan itu juga perlu diomongkan juga ke sibling-siblingnya gitu, untuk tidak membuli atau tidak memperlakukan secara berlebihan. Oke, yang pasti orang tua tetap konsisten, fair gitu ya dok kan, untuk memperlakukan anak. Mungkin yang terakhir dok, ini kita punya 1 menit terakhir dok. Apa yang ingin dokter sampaikan ke para orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus supaya tetap semangat menjalani hidup dan bahagia bersama anak-anaknya dok? Oke, ya. Ya, jadi buat ayah bunda yang diberikan anugerah oleh Tuhan, diberikan anak berkebutuhan khusus, yang pertama tentunya harus bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah lebih, mengembangkan bakat anak. Yang kedua, tetap harus semangat. Jika misalnya sudah mulai patah semangat, bisa untuk dengan pasangannya saling menyemangati, kemudian bisa cari support system mungkin dari komunitas, bergabung dengan komunitas-komunitas yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus. Di situ ayah bunda bisa sharing informasi, sharing support, sharing semangat. Jadi intinya anak berkebutuhan khusus itu bukan anak yang kekurangan, tapi kita insya Allah menganggapnya sebagai anak spesial yang tentunya tetap harus dicari potensi yang bisa dikembangkan sehingga anak tersebut juga bisa mandiri dan tentu saja akan tetap membanggakan buat ayah bunda di rumah. Nah itu dia ya. Terima kasih Dokter Lina hari ini, apalagi kalimat-kalimat terakhir yang tadi ya, itu menyemangati banget dok. Ya. Meskipun hanya sekadar kalimat, tapi percayalah itu punya power yang sangat luar biasa. Terutama mungkin yang hari ini lagi menyaksikan dan baru pertama kali punya anak ya dok ya, dan anaknya diberikan anugerah yang spesial, pasti butuh banyak dukungan, termasuk dari Dokter Lina hari ini, insya Allah menyemangati lah ya. Terima kasih Dokter Lina sudah berbuat baik untuk kita semuanya. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok ya dok ya. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Dokter Lina, semoga bermanfaat ya. Sarah dan Matias pamit, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan bersama keluarga Anda tercinta di rumah ya. Sampai jumpa.